Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik anak-anakku sekalian, sehubungan adanya pertanyaan, masih kurang jelas materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ini Bapak siapkan presentasi ya. Langkah-langkah mencetak, yang pertama mencetak langsung ya ke printer. Nah, ini mencetak langsung ke printer. Langkah-langkahnya ini ya, silakan nanti dipraktekkan ya. Buka lembar kerja, kemudian nanti pilih klik file print. Kalau sudah buka lembar kerja, lalu pilih di sini. Langkah keduanya adalah memilih jenis printer yang digunakan untuk mencetak. Nah, kalau nanti printernya lain ya tentu ganti ya. Kemudian nanti langkah selanjutnya adalah pengaturan penataan halaman dulu. Ya, seperti memilih ukuran kertas. Nah, ini melalui Pick Setup. Nah, ini banyak nanti digunakan. Pick Setup seperti ini ya. Langkah kedua, langkah ketiga, ini kita lompat dulu yang 3B. Langkah ketiga adalah memilih ukuran kertas yang dipakai. Kalau tidak ada di sini, maka kita masuk di optionnya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah kelima apa? Ya, tidak ada di optionnya tadi, kita pilih di sini di paper size ukuran kertas yang kita inginkan. Kalau tidak ada juga, kita pilih custom. Lalu ditentukan di sini. Kalau misalnya kita menggunakan kertas HPS F4 atau folio, maka ini harus dirubah ya. Ini width, ini lebar ya. Lebarnya itu kertas folio dari 215, sementara height tingginya adalah 330 mm ya. Lalu oke. Itu langkah-langkahnya. Kemudian kita kembali sedikit ke sini, ke 3B ini apa? Nah, tadi kita memilih ukuran kertas, ya. Nah, yang 3B ini hanya untuk memilih model atau arah pencetakan saja, ya. Apakah arahnya berdiri seperti ini kertas kita lihat ya. Jadi berdiri, kertasnya di printer dipasang, tetap dipasang berdiri ya. Cuman saat mencetak dia berdiri juga kalau kita pilih portrait. Tapi kalau kita pilih landscape, maka dia melintang, melebar ya. Nih. Selanjutnya ya, ini tadi mengatur ukuran kertas. Nah, ini sebenarnya untuk memilih batas ya, menentukan batas-batasnya. Ini keliru ya, nanti Bapak edit. Ya, untuk menentukan batas sama langkahnya ya. Batas apa? Batas pencetakan agar lembar kerja kita tertampung. Kurangi batasnya misalnya bagian kiri ya. Melalui bagaimana cara? Yang pertama klik Pick Setup lalu pilih margin. Nah, akan muncul pilihan top, bottom, left, right. Top atas, bottom bawah, left kiri, right kanan. Nah, ini langkah ketiga. Nah, ini disesuaikan ya. Ini biasanya kalau pakai catatan kepala atau header, ini misalnya harus di atas 1 ya. 1,2 misalnya ya, minimal 1. Begitu juga bagian bawah bottomnya. Nah, yang kiri ini juga kita kecilkan ya, 0,5 atau 0,8 dan kanan juga demikian. Center on peak ini maksudnya lembar kerja kita akan diletakkan di tengah-tengah halaman horizontal. Sedangkan ini halaman vertikal atau atas bawah. Oke, ini cara untuk memilih atau mengatur batas-batas pengetikan. Kemudian menyisipkan header atau catatan atas bagian lembar kerja halaman kita bisa melakukannya dengan langkah yang sama, yaitu Pick Setup. Kemudian di sini berbeda, langkah 2-nya adalah header footer. Ya, di sini kalian melihat headernya sudah ada, ya, footernya juga sudah ada. Tapi kalau ingin menentukan sendiri, tinggal klik custom ini, seperti menentukan ukuran kertas ya. Custom, maka diisikan saja di sini, ya. Apa yang diminta? Kalau di sini kan nama ya, tapi nanti dalam latihan Bapak meminta di sini daftar hadir kelas 10 minggu 1 bulan Mei, itu yang diisikan. Oke. Sedangkan di footernya nanti diisi anak-anak namanya kalian masing-masing gitu. Oke, demikian untuk menentukan atau memilih ukuran kertas dan mengatur batas-batas di kertas. Selanjutnya, ketika tidak cukup juga sudah diatur ukuran kertasnya sesuai dengan yang kita inginkan, sudah lebar,
besar, sudah yang sesuai dengan yang ditentukan. Batas-batas sudah diatur, ternyata belum cukup. Nah, bagaimana mencukupkan? Nah, bisa kita atur ulang melalui page setup, lalu kembali ke pigs ya, pada langkah pertama, lalu diatur di scaling ini ya, adjust to misalnya 70 atau 68 ya, itu baru oke. Nah, itu beberapa langkah. Kemudian yang berikutnya, mencetak dengan cara memanfaatkan pig layout lalu print area. Nah, caranya gimana? Di blok dulu lembar kerja yang akan dicetak seperti langkah satu ini. Ya, langkah kedua baru pilih di sini print area lalu set print area. Jadi situ. Oke. Kalau sudah ya tinggal oke. Ya, kemudian sedikit Bapak tambahkan di sini untuk mencetak ke file. Di sini nanti bisa dipilih apa namanya? Nama printernya, misalnya do PDF atau print to PDF ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah apa tadi? Kita mencetak ya dengan menggunakan print selection. Nah, kalau ini sudah kelihatan semua berarti lembar kerja kita tidak perlu diatur lagi. Tapi kalau belum terlihat, maka perlu juga melakukan langkah seperti yang kita lakukan tadi. Ya, misalnya pengaturan batas, klik page setup lagi, pilih di situ page setup, lalu margin dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah langsung oke saja print ya. Dengan catatan kalau mencetak ke printer ke file PDF di sini diganti nanti. Selanjutnya mencetak bagian tertentu ya. Mencetak lembar kerja yang diseleksi, yang dipilih saja. Nah, ini di sini ada lembar kerja seperti ini, tapi Bapak blok hanya ini saja. Nah, bagaimana caranya? Di blok, maka di sini langkahnya berbeda sedikit ya. Kita pilih print selection. Jadi klik di sini di setting, ada pilihan print active sheet, ada pilihan enter workbook, ada print selection. Nah, yang kita pilih adalah print selection, baru print. Sama kalau mencetak ke printer nih ke kertas ke file ini ganti. Kalau sudah oke. Demikianlah cara-cara mencetak ya ke kertas. Nah, Bapak akan tunjukkan langkah-langkah yang real di sini bagaimana melakukan pencetakan file yang cukup besar. Nah, seperti ini. Ya, ini Bapak sudah siapkan. Ini Bapak download dari daftar hadir kalian minggu pertama bulan Mei. Ini lembar kerja cukup besar. Kalau kita print, ya tentu saja ini tidak masuk ya. Seperti ini tampilannya. Nah, bagaimana mengatur ini? Tentu saja pertama, ya, ingat printnya apa ya. Nanti kita pilih printnya. Kalau mencetak ke printer berarti nama print. Tapi kalau mencetak ke file kita pilih do PDF atau yang lain-lain. Nanti ini bisa di-download ya. Oke, selanjutnya kita bisa mengaturnya di sini. Ya. Kita pilih landscape juga bisa pertama supaya melintang ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita di page ini kita melihat ukuran kertas dulu. Nah, kita mau pakai kertas folio. Nah, ternyata di sini A4. Ada nggak folio? Kalau ada tinggal pilih. Oh, ternyata F4 atau folio belum nampak di sini. Nah, bagaimana mengaturnya? Langsung klik option. Ya. Ya, kita pilih kalau di sini di PDF begini ya. Tapi kalau nanti kita mencetak ke print, mungkin sedikit berbeda. Ini pilih printnya dulu yang sesuai. Yang kita pakai misalnya ini sekarang. Ya, ini tidak aktif. Coba aktifkan dulu. Ya. Ini harus dihidupkan. Sampai menunjukkan posisinya ready ya. Oke, posisi ready. Ya, jadi di sini ada beberapa print ini. Ini print yang pakai mencetak. Ini kita klik sini. Nah, ini udah ready. Nah, selanjutnya ya, ini belum nampak semua ya. Pertama apa yang kita lakukan? Atur dulu ini bisa ya. Atur di sini, kembali ke sini juga bisa. Atur ini lebar kolomnya. Nah, misalnya ini ya. Ya, ini sekelamin dikecilin. Ya, kendala. Oh ya, enggak usah. Kendala itu panjang biasanya. Kembali kita ke sini, print. Ya, lalu page setup ya. Nah, apalagi yang diatur? Bisa juga langsung adjust to-nya ya, turunkan jadi 70 misalnya.
Lalu batasnya, batas-batas di sini ya. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalnya di sini kita pakai 1,2 ya, jangan kurang dari 1. Ini juga karena ada apa? Karena ada header. Atau 1 boleh minimal ya. Ini kita kasih 0,8 ya, turunkan juga, ini kan kanan tidak terlalu penting ya. Lalu oke, kita klik dulu oke. Nah, ini seperti ini. Masih belum cukup, masih banyak ini. Kita lihat halaman sampai 4 ini. Nah, ini tentu saja kita tidak bisa mencetak semuanya di sini ya. Kita kecilkan lagi dulu kolomnya. Kembali lagi ke sini. Kelasnya sudah kecil. Sudah, jangan kecil sekali nanti. Ya, kalau perlu ini pada saat mengisi ini hilangkan. Nah, tentu ini harus digeser dulu. Ya, ini geser dulu. Ini logonya. Nah, kita hide saja. Lihat lagi sini, ini juga kita hide. Nah, tinggal sedikit ini. Apalagi kira-kira bisa dikecilkan ini, misalnya ini kendala belajar karena kita sudah oke ini ya. Oke, kembali kita masuk di sini lagi. File print. Apalagi kita atur batas sudah ya. Batas kiri kanannya lagi kita kurang dikit, kasih 0,5 ya. Nah, oke. Lalu margin fix-nya sudah. Oh, ini F4, ini folio, kasih folio. Folio masuk di sini. Ya, cari folio. Di fix setup-nya cari ya di sini ya, custom. Kalau folio itu ukurannya 215 mm kali 333. 330. Ya, 330 ya, bukan 333. Oke. Kita klik oke. Oke, kita lihat sini. Malah sekarang lebih ya, kita bisa naikkan ini. 75. Nah, kita lihat, oh masih ada halaman 2-nya apa ini? Oh ya, yang ke bawah tidak ada masalah. Ya, halaman berikutnya di sini. Nah, ini kan ada 2 halaman. Kita ingin menampilkan header juga di halaman kedua. Ini kan tidak ada headernya. Ya, caranya gimana? Masuk lagi ke setup. Kalau kita lihat di sini, kalau tidak bisa diisi di sini, kita melakukannya dari lembar kerja kita dari sini. Ya. Kita masuk di sini, klik big layout, lalu kita mengaturnya melalui print title, ya, print title lalu sheet. Nah, tadi kan tidak bisa lewat sini ya. Kita klik sheet, lalu kita klik row to repeat at top, atau baris yang kita ulang di bagian atas. Kita klik di sini, lalu kita blok ini. Oke, ya. Kalau mau kolomnya yang tadi yang kolom, ya. Oke, kita oke saja. Kita lihat lagi. Ya, nah halaman pertama, halaman keduanya, nah ini, nah header foldernya belum ada, catatan kakinya dan catatan atas. Kita bisa mengisikannya lewat header footer di sini, ya custom misalnya seperti itu. Ya kita isi daftar hadir minggu, daftar hadir kelas 10 minggu 1 bulan Mei 2021. Itu headernya ya. Kemudian footernya misalnya Didik Setio misalnya. Ya, kita lihat sekarang apa yang perubahannya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat perubahannya ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada header. Ini sudah ada juga footernya. Halaman 2 akan muncul juga. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kalian ingin mencetak ke file, pilih apa tadi? Pilih di sini nama printernya diganti dengan PDF atau Adobe PDF ya. Oke. Nah, ini harus disesuaikan lagi. Caranya gimana? Kita melakukannya di sini. Nah, ini karena kita menentukan sendiri lagi ya. Untuk ukuran kertasnya kita pilih custom. Kalau dia satuan inci, di sini 8,5, 8,5. Di sininya 13 ya, itu width-nya ya. Nah, width-nya 13 nih,
Landscape. Oh ya, ini 8,5 ya. Oh, 8. Baik, nah, di sini satuan inci kita ganti saja supaya lebih mudah ke mili saja ya. Mili berarti di sini 215, di sini 330. Kita sudah mendapatkannya. Kita oke sekarang, kita lihat. Kita oke dulu, dia akan melebar di sini. Nah, itu kan, ya. Ini halaman kedua, halaman 1, ya. Lalu kita print. Nah, kita beri tugas misalnya, ya. Daftar hadir ya minggu bulan 1. Nanti nama kalian sini, Didik Setio. Nah, itu misalnya. Baru oke, ya. Nanti kirim ke Bapak filenya, ya, melalui upload tugas ya. Nah, itu jadi demikian cara-cara ya. Nah, tadi mana hasilnya? Kita lihat dulu. File print dulu, ditaruh di mana dia? Print, kita lihat di folder mana? Ini di HP desktop, di desktop ya. Nah, berarti dia di depan. Kalau kita buka dia di sini. Ya. Desktop. Nah, ini ya hasilnya. Ini yang kalian kirim nanti ke Bapak. Demikian materi kita kali ini. Selamat belajar ya. Jangan lupa jaga jarak ya, pakai masker, selalu sering mencuci tangan agar kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Om.